bahas materi selanjutnya yaitu mengenai program linier. Ya, apa itu program linier? Di sini Bu Alfi akan bahas apa yang kita lakukan di program linier. Jadi program linier itu adalah pelajaran matematika yang aplikasinya itu sangat besar sekali ya, terutama di sebuah perusahaan misalkan. Itu sangat diperlukan sekali terutama dalam produksi. Misalkan dalam di bidang produksi itu sangat diperlukan. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui misalkan kapasitas bahan yang diperlukan, biaya maksimal yang harus dibutuhkan, kapasitas bahan yang harus disediakan, seperti itu. Itu kita pelajari dalam program linier. Nah, dalam program linier yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama mengubah permasalahan verbal atau permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Yang kedua adalah fungsi kendala. Fungsi kendala yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan batas daerah penyelesaian. Jadi nanti kita menggunakan, kan ada permasalahan, kita ubah jadi model matematika. Nah, model matematika ini nanti bentuknya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau kita sebut di sini sebagai fungsi kendala. Yang ketiga yang kita pelajari adalah fungsi objektif, yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu apa? Yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan atau misalkan nanti yang dicari, mencari berapa maksimum biayanya, berapa minimum biayanya, itu kita nanti kita sebut sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, jadi ada 3 langkahnya, yaitu pertama mencari model matematikanya dulu, lalu kita temukan fungsi kendala, yang terakhir kita cari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, di sini kita contoh yang pertama untuk memodelkan matematika. Nah, seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dihitung, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 300.000 dan setiap kamar tidur itu biayanya adalah 250.000, maka di sini buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Ya. Nah, di sini. Langkah pertama dalam membuat model matematika adalah misalkan kata kunci yang dicari dari permasalahan. Nah, tadi ceritanya kan ada seorang pemborong. Dia itu mengecat kamar tidur dan ruang tamu. Nah, setiap kamar tidur butuh cat ini berapa, ruang tamu butuh cat ini berapa. Nah, kemudian ada harganya, setiap kamar tidur itu berapa, ruang tamu berapa. Nah, di sini misalkan kata kunci. Lah, kata kunci itu apa, Bu? Lihat pada bagian akhir pertanyaan. Nih, jika biaya ditawarkan pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 300.000 dan untuk setiap kamar tidur ada 250.000, berapa banyak ruang tamu dan kamar yang dicat agar mendapat penghasilan maksimal? Nah, di sini berapa banyak ruang tamu? Nah, maka yang kita misalkan adalah banyak ruang tamu yang dicat sebagai X, banyak kamar tidur yang dicat sebagai Y. Ya, ini yang kita misalkan, ya. Berarti kita mencari banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur, karena di sini tadi kan ceritanya pemborong ini mencari biayanya berapa kira-kira yang didapatkan, ya, atau penghasilan maksimal. Kalau penghasilan maksimal berarti kan berapa yang dicat, ya, biar dapat maksimal. Nah, berarti kita cari berapa banyak ruang tamu yang dicat dan berapa banyak kamar tidur yang dicat sebagai X dan Y. Selanjutnya, nah, langkah 2 adalah kita buat tabel dari pemisalan tadi, ya. Buat tabel apa saja yang ada dalam cerita ini. Yang ada tadi adalah banyak ruang tamu, banyak kamar tidur. Lalu catnya apa saja? Ada cat biru dan cat putih, ya. Yang diketahui tadi banyak ruang tamu, banyak kamar tidur, ada cat biru, cat putih, ya. Nah, kita cari sekarang banyak ruang tamunya, ya. Yang kita cari banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur. Lalu di sini setiap ruang tamu membutuhkan cat biru dan cat putih.
Cat membutuhkan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. 1 kaleng cat biru, 3 kaleng cat putih. Kamar tidur membutuhkan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Lalu di sini kita tambah 1 kolom yaitu persediaan. Nah, persediaan untuk cat biru ada berapa? 100. Persediaan untuk cat putih ada berapa? 240. Nah, Bu Alfi ulangi ya. Setelah kita membuat ini pemisalan, maka di sini kita buat tabelnya. Yang diketahui apa tadi? Cat biru, cat putih. Nah, hubungannya berarti banyak ini pada kalimat ini. 1 ruang tamu berarti di sini ruang tamu. 1 kamar tidur berarti di sini kamar tidur. Ini cat biru, cat putih. Ruang tamu membutuhkan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Kamar tidur membutuhkan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Lalu di sini ada juga persediaan, maka kita tambahkan kolom persediaan. Persediaan cat biru ada 100, persediaan cat putih ada 240. Sampai di sini. Nah, selanjutnya adalah sehingga kita peroleh. Nah ya, ini kembali. Nah, sehingga dari sini kita peroleh. Ini kan ruang tamu tadi kan X, berarti ini X ya. Berarti ini tadi X. Ya, ini ditambah 2, kamar tidur kan Y. Yang bawahnya ini 3X, ruang tamu kan X, ditambah kalengnya 2Y. Artinya itu ya, artinya cat biru yang dibutuhkan untuk setiap ruang tamu dan kamar tidur ya, itu 1 dan 2. Nah, ini juga iya, untuk setiap kamar ruang tamu butuh 3 cat putihnya, kamar tidur butuh 2. Nah, selanjutnya di sini persediaan gunanya apa, Bu? Nah, namanya persediaan itu adalah batas maksimum. Artinya di sini tidak boleh melebihi dari 100. Maka kita tulis seperti ini, tidak boleh melebihi dari 100. Artinya kurang dari sama dengan 100. Pol mentoknya 100 gitu ya. Itu namanya persediaan. Selanjutnya adalah ini. Jadi kita peroleh modelnya ini. Ada X tambah 2Y kurang dari 100. 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Nah, X lebih dari sama dengan 0 ini buat apa, Bu? Nah, namanya tadi X-nya itu banyak ruang tamu, Y-nya itu banyak kamar tidur, maka dia tidak boleh negatif. Artinya kita beri tambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena banyak benda itu tidak ada yang negatif, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita cari yang ketiga, fungsi tujuan. Ini namanya fungsi kendala. Fungsi tujuan itu dari pertanyaannya ya. Nah, jika biaya yang ditawarkan untuk pemborong setiap ruang tamu adalah 300.000 dan setiap kamar tidur 250.000, maka berapa banyak ruang tamu dan kamar tidur yang dicat? Artinya ini namanya fungsi tujuan, yaitu F(X, Y). Nah, kita gunakan ini 300.000 untuk ruang tamu dan 250.000 untuk kamar tidur. Inilah fungsi tujuannya. Fungsi tujuan lihat di bagian pertanyaan ya. Biasanya menyangkut dengan harga. Nah, begitu. Nah, jadi kita dapatkan fungsi kendalanya ini dan fungsi tujuannya ini. Begitu ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua, untuk merawat pasiennya setiap hari suatu rumah sakit itu membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Nah, setiap 1 kg daging itu mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap ikan segar itu mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Jadi di sini ada kalori, kata kalori, ada kata protein, kemudian ada kata daging sapi, ada kata ikan segar, ya. Kita temukan ada 4. Nah, harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah 150.000 per kilogram dan 75.000 per kilogram. Tentukan model matematikanya. Yang terakhir ini tentu akan menjadi fungsi tujuan. Kita lanjutkan, kita punya 4 kata ya tadi ya, kalori, protein, daging sapi, ikan segar. Maka di sini langkah pertama sama, yaitu kita misalkan tadi kalau ada harga daging sapi, maka kita carinya apa? Banyak daging sapi yang dikonsumsi, banyak ikan segar yang dikonsumsi. Ya, karena di sini pertanyaannya harga daging sapi dan ikan segar, maka kita cari banyaknya daging sapi dan ikan segar. Nah, di sini karena tadi kan Bu Alfi sudah menemukan ada kalori, ada protein, ada daging sapi, ikan segar, maka di sini banyak daging sapi yang dikonsumsi, banyak ikan segar dikonsumsi, kalori dan protein ada 4. Lalu di sini persediaan seperti tadi. Kita lihat
pada daging sapi, 1 kg daging sapi itu berapa kalori yang dibutuhkan? 500 unit. Pada daging sapi ada 200 unit protein, kita tulis 200. Lalu ikan segar ada 300 unit kalori, kita tulis 300, dan 400 unit protein, kita tulis 400. Lalu di bagian persediaan kita lihat mana yang ada di bagian persediaan. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk kalorinya itu tersedia paling sedikit 150 unit, artinya ditulis 150 unit. Kemudian di sini 130 unit protein, kita tulis proteinnya 130 unit. Sudah, setelah tabel ini lengkap, kita lanjutkan membuat sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk sistem pertidaksamaannya tadi kan kalau daging sapi itu X, maka di sini kita tulis 500 X ditambah protein. Ikan segarnya kan Y, berarti kita tulis 300 Y ya. Yang bawah berarti 200 X ditambah 400 Y. Nah, untuk tanda sama dengannya bagaimana, kita simak di sini. Nah, kita lihat di sini membutuhkan paling sedikit. Kalau paling sedikit maka jumlahnya itu bisa lebih dari 150.000. Kalau biasanya batas maksimal itu maka di sini kurang dari, artinya tidak boleh melebihi. Tapi kalau paling sedikit maka kita boleh menggunakan bahan lebih dari 150.000. Maka di sini tandanya lebih dari sama dengan 150.000. Yang pertidaksamaan kedua 130.000. Nah, untuk rapinya seperti ini menulisnya. 300 Y hasilnya adalah ini harusnya lebih dari sama dengan, karena paling sedikit maka ini lebih dari sama dengan. Maka ini 500 X tambah 300 Y kan bisa kita sederhanakan. Kita bagi 100, dapatlah 5X, kemudian di sini 3Y. 150.000-nya kita bagi 100, dapatlah 1.500. 200X juga dibagi 100, dapatlah E. Dibagi 200 bisa, dapatlah X. 400Y bagi 200 dapatlah 2Y. 130.000 dibagi 200 dapatlah 650. Kemudian karena banyak daging segar, maka jumlahnya tidak boleh negatif, maka kita tandanya tetap lebih dari sama dengan 0 ya. Begitu juga dengan Y. Nah, maka dari ini kita dapatkan ya, pertidaksamaannya adalah fungsi kendalanya yaitu 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 1.500, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 650, X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita cari fungsi tujuan. Kita lihat pertanyaannya. Harga daging sapi dan ikan segar adalah 150.000 dan 75.000. Maka kita tulis fungsi tujuannya adalah Fx, Y 150.000. Daging sapi tadi apa? X ditambah daging ikan segarnya adalah Y. Maka fungsi tujuannya adalah F X, Y 150.000 X tambah 75.000 Y. Nah, maka dari itu dari soal ini kita peroleh bahwa fungsi kendalanya adalah ini, 5X tambah 3Y kurang dari lebih dari sama dengan 1.500, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 650, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 150.000 X ditambah 75.000 Y.